Tentu sobat tidak asing lagi dengan alat pembayaran yang sering kita gunakan untuk bertransaksi sehari-hari. Uang. Tapi pernah terpikirkah sobat, kira-kira kenapa ya nilai tukar dan mata uang tiap negara itu berbeda-beda? Yuk coba kita bahas. Mata uang merupakan satuan nilai dalam uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas keuangan yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi di suatu negara. Tak hanya itu, mata uang juga digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi meliputi transaksi antar penduduk dalam suatu negara serta transaksi antar penduduk lintas negara. Dalam transaksi lintas negara digunakan mata uang yang disepakati bersama oleh negara yang terlibat. Pemakaian mata uang bersama umumnya dilakukan dalam perdagangan internasional untuk keperluan ekspor dan impor barang dan atau jasa. Namun, karena masing-masing negara mempunyai satuan nilai mata uang yang berbeda dengan nilai mata uang yang disebandingkan dengan harga barang dan atau jasa umumnya berbeda pada tiap negara, maka terjadilah kondisi yang kita kenal dengan istilah nilai tukar. Jadi pada aktivitas ekspor-impor, nilai tukar itu berperan sangat penting. Misalnya seperti ini, kalau misalnya nilai tukarnya sedang melemah atau kita sebut depresiasi gitu ya, harga barang produk kita sebenarnya akan menjadi lebih murah di pasar internasional. Hal itu tentunya juga dapat meningkatkan daya saing produk kita dan juga dapat merangsang aktivitas perdagangan. Jadi intinya, nilai tukar itu bukan hanya seperti angka-angka yang ada di papan bursa, tetapi lebih daripada itu, nilai tukar itu memiliki peran yang signifikan misalnya untuk kegiatan ekspor-impor, untuk aktivitas perdagangan, ataupun stabilitas ekonomi atau kinerja perekonomian secara umum bagi negara-negara yang terekspos secara global, termasuk Indonesia. Adapun pergerakan suatu nilai tukar dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari faktor fundamental seperti pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, inflasi, suku bunga, dan tenaga kerja. Sedangkan ada faktor di luar fundamental ekonomi yang juga dapat mempengaruhi nilai tukar, yaitu sentimen global, seperti adanya pernyataan pejabat pemerintah dan bank sentral major countries yang ekspektasi kebijakannya dapat mendorong perkembangan kondisi geopolitik atau isu global lainnya. Kebijakan bank sentral seperti kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah seperti perekonomian dan tenaga kerja. Dan untuk faktor informasi di pasar keuangan domestik dan global seperti pasar saham yang terlihat dari segi harga, volume, dan pelaku, pasar obligasi, dan pasar falas. Selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor lainnya yang bisa membuat mata uang tiap negara berbeda, yaitu seperti tingkat cadangan devisa dan isu domestik atau global, serta bagaimana struktur pasarnya. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang membuat nilai tukar suatu negara itu menguat atau melemah. Memang apa dampaknya kalau nilai tukar suatu negara itu melemah atau menguat? Misalnya, jika sobat melakukan kegiatan impor yang saat ini hanya mengeluarkan sebesar Rp500.000 untuk kebutuhan bulanan, kemudian di bulan selanjutnya ketika sobat melakukan impor lagi dengan jumlah uang yang sama, tapi nilai tukarnya turun atau melemah. Ini artinya dengan uang yang ada saat ini, sobat hanya mendapatkan barang yang lebih sedikit dari kebutuhan impor bulanan. Begitupun sebaliknya, apabila nilai tukar uang menguat, maka kemampuan daya beli impor juga semakin baik. Karena itulah pentingnya suatu negara agar bisa menjaga kestabilan nilai tukarnya. Lalu, siapakah yang bertugas dalam menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar di Indonesia? Ya, bank sentral kita, Bank Indonesia. Jadi bank sentral atau otoritas moneter suatu negara itu bertanggung jawab terhadap penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam hal pengelolaan nilai tukar, bank sentral bertanggung jawab terhadap menjaga stabilitas nilai tukarnya. Termasuk misalnya di Indonesia, di mana Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai rupiah. Nah, jadi untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya, Bank Indonesia salah satunya melaksanakan operasi moneter berupa operasi moneter falas yang dilakukan melalui intervensi dan atau transaksi falas lainnya di pasar valuta asing. Nah, karena sistem nilai tukar kita itu adalah floating, jadi Bank Indonesia tidak menjaga nilai rupiah pada level tertentu, tetapi berdasarkan mekanisme pasar yang pergerakannya akan selalu kami monitor, di mana pergerakannya itu harus sejalan dengan nilai fundamentalnya.
Nah, terkait dengan hal ini, Bank Indonesia senantiasa melakukan inovasi terkait dengan pelaksanaan operasi moneter atau pengelolaan operasi moneter. Termasuk misalnya pelaksanaan operasi moneter yang pro market yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengaruhnya buat masyarakat itu cukup banyak, misalnya terkait dengan harga barang impor. Ketika ada pergerakan nilai tukar atau misalnya harga barang impor menjadi lebih tinggi, maka barang konsumsi impor yang akan dikonsumsi oleh masyarakat juga akan semakin meningkat. Itu baru barang konsumsi. Nah, ada juga barang impor yang dijadikan sebagai input dalam produksi di dalam negeri. Ketika barang input yang berasal dari impor tersebut juga meningkat, maka harga barang produksi dalam negeri juga akan meningkat. Nah, itu yang nanti akan berdampak kepada masyarakat di mana harga barang akan menjadi lebih tinggi atau bisa disebut dengan imported inflation. Sebenarnya dari sisi masyarakat, kita pun bisa kok turut membantu agar rupiah menguat. Seperti dengan lebih banyak membeli produk dan berwisata ke negeri sendiri. Sama seperti halnya lewat dukungan Bank Indonesia, lewat gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Berwisata Indonesia. Lalu berwirausaha yang berorientasi pada ekspor, karena dengan mengekspor produk sobat, maka dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan devisa. Serta mulai aktif untuk menggunakan transportasi publik. Karena dengan begitu jumlah bahan bakar minyak yang diimpor dapat dikurangi sehingga cadangan devisa dapat digunakan untuk kebijakan lainnya. Nah sobat, sudah mulai terbayangkan kenapa nilai tukar bisa menguat dan melemah? Dan apa dampaknya yang kita dapatkan dari melemah atau menguatnya nilai tukar tersebut? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.